Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 1 yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di pembelajaran 1 ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga yaitu ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah. Dan yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Kita akan bahas nomor 1 yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah adalah dengan berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia. Ya. Nah, apa yang disebut dengan dakwah? Dakwah artinya syiar atau penyiaran agama atau seruan untuk memeluk agama atau mengamalkan ajaran agama. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama saat bertafakur di Gua Hiro. Wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu beliau berusia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu pertama, beliau juga mendapatkan wahyu yang kedua yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Pada saat itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak langsung secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan dua cara, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan dakwah secara terang-terangan. Nah, adapun surah Al-Quran yang menerangkan dakwah secara terang-terangan itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 95 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, itu adalah perintah Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan. Terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Ini harus hafal ya anak-anak. Kemudian, ketika Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada golongan yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Itu ada 10 sahabat Nabi ya. Yang pertama ada Khadijah bin Walid. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zaid bin Harith. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima Bilal bin Rabah. Yang keenam Ummu Aiman. Yang ketujuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedelapan Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kesembilan Abdullah bin Abdul Asad. Dan yang ke-10 yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, itu adalah yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada 10 ya. Ini juga anak-anak harus diingat ya, harus hafal. Kemudian dakwah secara terang-terangan sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ini bunyinya ya. Tugas kalian hari ini yaitu menghafal surah Al-Hijr ayat 94 yang ini. Berikut artinya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah.
Yang pertama yaitu ketabahan atas tantangan Abu Lahab atau ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Abu Lahab itu adalah salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Berawal dari dakwah Nabi Muhammad dalam jamuan makan, ia menolak dengan keras dan terang-terangan secara berkata, "Tangkap Nabi Muhammad, kalau tidak kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab." Kemudian setelah itu, mendengar perkataan Abu Lahab, Abu Thalib selaku paman Nabi Muhammad tidak menerimanya dan membela Nabi Muhammad. Ya, Allah langsung membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya yaitu dalam surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Maka celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Nah, itu ketika Nabi Muhammad menyuruh untuk berkumpul atau mengumpulkan kaum kafir Quraisy di suatu tempat, ya, yaitu untuk melakukan dakwah dan memberitahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi Abu Lahab malah menentangnya sehingga turun surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan, itu ada tentangan juga dari pembesar Mekah, ya. Kemudian memperalat Abu Thalib selaku paman Nabi karena selalu melindungi Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu pembesar Mekah meminta atau menyuruh Abu Thalib untuk memberikan dua pilihan. Yang pertama, memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah atau menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka, ya. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad tetap memperjuangkan amanat Allah walaupun seluruh keluarga dan sanak saudaranya mengucilkan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid untuk dibunuh oleh Walid bin Mughirah. Yang keempat yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah mendengar perkataan Utbah bin Rabi'ah, Nabi terdiam sejenak, ya. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu membujuk Nabi Muhammad dengan lemah lembut, ya, untuk berhenti menyiarkan agama Islam dengan menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad asalkan mau menghentikan dakwahnya. Tetapi setelah mendengar perkataan Utbah, Nabi terdiam, kemudian membacakan ayat Al-Quran yaitu surah Fussilat untuk menasihati atau memberi peringatan, yang akhirnya taktik Utbah bin Rabi'ah itu disebut dengan taktik siyasatul mufawadat, artinya politik tawaran damai, ya. Kemudian yang kelima yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, yaitu dengan melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin, yaitu dengan melemparinya dengan kotoran. Jadi ketika Nabi Muhammad dan kaum muslimin sedang beribadah, orang-orang kaum kafir Quraisy itu menghalang-halanginya dan melemparinya dengan kotoran. Kemudian yang keenam yaitu ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Selama pemboikotan kaum muslimin mendapatkan penderitaan, hampir setiap malam terdengar jeritan dan tangisan dari dalam Syi'ib. Apa itu Syi'ib? Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga, dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Itu yang namanya Syi'ib, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi.
pada tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan ya, karena pada tahun tersebut orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu meninggal. Yang pertama Abu Thalib. Abu Thalib pada usia 87 tahun, beliau sakit, kemudian beliau meninggal ya. Setelah beberapa hari dari meninggalnya Abu Thalib, ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah dan mendapati Bunda Khadijah juga jatuh sakit. Kemudian beberapa hari setelahnya meninggallah Bunda Khadijah ya dengan tenang. Maka pada masa duka Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan nama Amul Huzni yang artinya yaitu tahun kesedihan ya, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. Nah, untuk pelajaran 1 di pembelajaran SKI ini mungkin tidak semua Ibu bahas ya, karena masih banyak materinya. Mungkin nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ini ya, nanti untuk minggu ini tugasnya hanya menyimak video pembelajaran dan silakan boleh dibaca-baca ya materinya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.